Melodi yang hilang di balik biskuit dan air mata. 8 tahun gue milih buat menutup hati. Bukan sok asik, tapi rasa sakit dari masa lalu bikin gue milih buat pacaran sama kayu dan senar. Di kamar yang pengap, cuma gitar Ibanez gue yang setia dengerin keluh kesah. Jari-jari gue udah kapalan, nyari pelarian lewat shredding liar ala Steve Vai. Sore itu, pas melodi gue lagi mencapai puncak, seorang tamu bokap masuk. Gue nggak tahu kalau langkah kakinya adalah awal dari badai yang bakal ngubah hidup gue selamanya. Permainan lo punya nyawa, katanya. Pujian itu ngebawa gue ke sebuah reuni musisi gaek. Di sana, di bawah tatapan Om Pugu Kribo, gue seolah dapet tiket menuju bintang. Gue ngerasa hidup gue baru aja dimulai, tanpa gue tahu kalau takdir lagi nyiapin lubang kubur buat kebahagiaan gue. Jakarta sore itu kayak mau kiamat. Langit tumpah, hujan badai bikin pandangan buram. Dar, suara petir menggelegar kenceng banget sampai stang motor gue goyang. Jantung gue hampir copot, gue mutusin buat neduh. Pas baru aja narik napas, brak, sebuah hantaman keras dari belakang bikin motor gue lepas dari genggaman gue. Kebesit sepintas, gue udah siapin maki-maki paling kasar di tenggorokan sambil megangin kaki yang nyut-nyutan. Tapi pas gue nengok, amarah gue nguap gitu aja. Di aspal yang basah dan dingin itu, seorang cewek terkapar diam. Dia nggak ngerintih, nggak teriak. Dia cuma tiduran di sana seolah jalanan sunter itu, kasur paling empuk di rumah nenek. Gue deketin pelan-pelan, natap mukanya yang pucat. Cantik luar biasa, manis banget lesung pipinya. Apa ini bidadari yang jatuh ke sambar petir tadi ya? Batin gue. Itu Kayla. Rem motornya blong, HP-nya mati total. Di bawah guyuran hujan, gue pinjemin HP gue. Ada setruman aneh pas tangan kita bersentuhan. Hari itu, remnya yang blong malah bikin hati gue yang melaju kenceng gak bisa berhenti nyebut nama dia. 2 bulan setelah kejadian hujan di Sunter itu, hubungan gue sama Kayla makin gak terpisahkan. Gue ngerasa ini cewek beda, dia bukan cuma singgah, tapi menetap. Akhirnya, gue mutusin buat bawa dia ke rumah bule gue. Gue masih inget gimana groginya gue hari itu. Gue pengen orang terdekat gue tahu, kalau gue udah nemuin sosok yang bikin gitar gue bunyinya jadi lebih ceria. Pas nyampe di sana, Kayla dengan gaya sopannya langsung bikin bule gue seneng. Bule gue sempat ngebisikin gue di depan bokap, jagain dia. Dia anak baik. Gue cuma bisa senyum bangga. Apalagi nggak lama setelah itu, telepon dari audisi RCTI datang. Gue dapet kabar kalau gue lolos buat tampil di Dahsyat. Gue langsung lihat-lihatan sama Kayla. Gue pengen dia ada di samping gue pas gue naik panggung nanti. Gue pengen ngenalin dia ke dunia lewat layar kaca. Tapi siapa yang sangka, momen bahagia di rumah bule itu ternyata salah satu kenangan manis terakhir yang bisa gue kasih ke dia sebelum nyokapnya sakit. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba bunyi kring-kring. Dunia mendadak berpihak sama gue. Gue dapet kabar lolos audisi buat tampil di Dahsyat pas ulang tahun RCTI. Gue berdiri di panggung megah RCTI, di bawah lampu sorot, ditonton jutaan orang bareng Olga dan Raffi Ahmad. Gue ngerasa jadi raja. Kayla adalah alasan gue buat senyum di depan kamera, meski dia nggak ada di sana karena harus jagain nyokapnya yang sakit. Tapi langit nggak biarin gue seneng kelamaan. Gue butuh modal tambahan buat alat musik. Sampai sebuah kesalahan hukum narik gue ke balik jeruji besi. Masa remaja gue mati di dalam sel pengap. Pas diinterogasi, polisi nanya ini itu, tapi otak gue cuma isinya Kayla. Pas ditanya alamat, gue nyebut nama Kayla. Pas ditanya kronologi, gue nyebut nama Kayla. Sampai penyidik emosi dan bau gementah mendarat di muka gue sampai bonyok. Gue nggak peduli rasa sakit di muka, yang gue takutin cuma satu. Kayla bakal ninggalin gue kalau tahu ini. 4 bulan gue di dalam sel, kayak mayat hidup. Tiap jam besuk, mata gue nggak lepas dari pintu kunjungan. 1 hari, 2 minggu, sampai berbulan-bulan. Kayla nggak pernah muncul. Benci mulai tumbuh kayak parasit di hati gue. Cewek murahan, lu suka gue cuma pas di atas panggung, maki gue tiap malam. Gue benci dia setengah mati. Sampai hari sidang itu tiba, gue berhasil pinjam HP dan buka Facebook. Ada pesan dari Desi, sahabatnya, yang udah dikirim berbulan-bulan lalu. Kok, tolong jangan benci dia. Pas lo baru 2 minggu ditahan, gue antar Kayla ke tempat lo. Abis denger bule lu cerita panjang lebar, dia panik luar biasa. Dia keliling nyari biskuit dan makanan yang paling awet, supaya lo gak kelaparan di dalam. Dia jalan sendirian mau jenguk lo, dia bawa bungkusan itu buat lo. Tapi di jalan, motornya oleng, remnya blong. Dia kecelakaan hebat. Dia meninggal di tempat pas lagi jalan demi nemuin lo. Gue ambruk di lantai ruang tunggu sidang. Air mata gue tumpah bareng rasa sesak yang mau ngebunuh gue saat itu juga. Gue bayangin Kayla meluk kantong plastik isi biskuit buat gue tapi dia nggak pernah sampai. Dia mati dalam keadaan sayang banget sama gue sementara gue di sel malah sibuk nyumpahin dia. Penyesalan itu lebih tajam dari pisau manapun, ngiris-ngiris jiwa gue sampai nggak kesisa. Sampai lahirnya lagu Doa Untukmu, lewat tulisan darah ama air mata itu.
Gue tahu lagu itu nggak bakal bisa bikin dia balik lagi. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya gue bebas dan nikah yang umurnya cuma sebentar. Gue harus pisah dengan lubang besar di hati, karena berulang kali dikhianati. Sampai gue ketemu Mawar. Gue hampir pingsan. Wajahnya, 80% adalah wajah Kayla. Gue kayak lihat hantu yang cantik. Gue cari akal buat deketin dia, gue jadiin dia tempat gue pulang. Gue panggil dia Melati, biar rasa sakit ini agak reda. Biar gue ngerasa Kayla masih ada. Kadang gue suka bengong liatin mukanya dari deket, ketawa sedih sendirian karena ngerasa dia balik lagi. Tapi gue sadar, yang asli udah lama terkubur. Cuma raga yang serupa. Takdir kembali ngetawain gue. Wajah mereka boleh sama, tapi jiwanya kayak langit sama bumi. Beda jauh. Mawar itu cuek. Pas tahu gue sakit, dia nggak nanya. Pas gue lapar, dia nggak peduli. Beda sama Melati Kayla, yang bakal marah besar kalau gue telat makan sesuap nasi pun. Sekarang gue terjebak. Kalau dia bikin gue marah, pas lihat mukanya gue jadi reda, hati gue luluh. Karena di wajah Mawar, gue selalu inget Melati yang gugur di jalanan demi bawain biskuit. Gue kangen sama mukanya karena itu mirip Melati. Tapi gue terluka, karena setiap hari gue diingetin kalau Melati yang asli udah terkubur bareng biskuit yang gak pernah gue rasain. Bagi gue ini kebanggaan yang gak pernah selesai rasa sedihnya. Dia peduli sampai ngorbanin nyawanya buat gue. Raga yang sama, serupa tapi beda. Kayla, Melati itu bener-bener cinta sejati yang mahal